Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Putri Damayanti dengan NIM 24110111039. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di e-learning dalam mata kuliah statistika. Selamat menyaksikan. Baik, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan uji persyaratan analisis parametrik dan mengapa uji normalitas menjadi bagian penting dari persyaratan tersebut. Baik, uji persyaratan analisis parametrik merupakan serangkaian tes yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa data memenuhi asumsi dasar sebelum melaksanakan analisis statistik parametrik. Lalu, uji normalitas memiliki peran krusial karena sebagian besar analisis parametrik mengasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal. Pertanyaan yang kedua, berikan penjelasan mengenai apa itu distribusi normal dan bagaimana kita dapat mengenali data yang berdistribusi normal secara konseptual dan visualisasi. Baik, secara konseptual, data tidak memiliki outlier ekstrim, penyebaran data seimbang di kiri dan di kanan nilai tengah. Data memiliki sebaran frekuensi yang menurun secara bertahap dari tengah ke tepi. Lalu secara visual, histogram menampilkan bentuk seperti lonceng yang simetris. Lalu plot atau quantile plot, titik-titik data akan membentuk garis lurus. Lalu yang terakhir ada box plot, tidak terlalu banyak outlier dan whisker kira-kira sama panjang di kedua sisi kotak. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana prinsip kerja uji C-square dalam uji normalitas, termasuk apa yang dibandingkan dalam pengujian tersebut. Baik, yang pertama, ada data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval. Yang kedua ada hitung frekuensi observasi. Yang ketiga ada hitung frekuensi harapan. Yang keempat ada bandingkan observasi dan juga frekuensi harapan. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Lalu yang dibandingkan itu adalah frekuensi observasi dan juga frekuensi harapannya. Yang soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan dua asumsi utama yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji C-square untuk menguji normalitas distribusi. Yang pertama itu ada ukuran sampel yang cukup besar. Yang kedua ada frekuensi harapan minimum di setiap kategorinya. Yang ukuran sampel yang cukup besar itu ada uji C-square membutuhkan jumlah sampel yang besar agar hasilnya valid dan stabil. Ada umumnya disarankan minimal 30 data atau lebih. Dan yang terakhir, jika sampel terlalu kecil, hasil perbandingan antara frekuensi observasi dan harapan menjadi tidak akurat dan bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Lalu yang kedua itu ada kan frekuensi harapan minimum di setiap kategori. Yang pertama itu ada setiap kelas atau kategori dalam data yang dikelompokkan harus memiliki frekuensi harapan minimal 5. Dan yang kedua ada jika ada kategori dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka hasil uji C-square menjadi tidak valid karena rumus X pangkat 2 jadi sensitif terhadap angka kecil dan menyebabkan distorsi dalam hasil. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, jelaskan satu kelebihan dan satu keterbatasan uji C-square, khususnya jika digunakan dalam penelitian sosial dalam jumlah sampel kecil. Yang pertama ada kelebihan. Yang kelebihannya itu mudah dipahami dan diterapkan. Uji C-square sederhana secara konsep dan prosedur.
penelitian sosial yang tidak memiliki latar belakang statistik yang kuat tetap dapat menggunakannya untuk membandingkan frekuensi data dengan distribusi teoris seperti distribusi normal. Dan keterbatasannya itu ada frekuensi harapan per kategori bisa kurang dari 5. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.